warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini akan saya selanjutkan beberapa kesalahpahaman di dalam ilmu haid yang telah saya sampaikan pada sesi yang pertama. Sahabat-sahabat fatayat rahimakumullah. Untuk beberapa kesalahpahaman yang kemungkinan terjadi selanjutnya, yaitu di dalam bab bagian mana farji yang wajib disumbat ketika diperlukan bagi wanita istihadah. Kebanyakan atau kita dengar bahwa yang wajib disumbat ketika wanita istihadah melakukan bersuci, mau melakukan sholat, itu adalah hanya bagian luarnya saja. Akan tetapi yang benar bukan demikian. Sesungguhnya ketika wanita istihadah diperlukan untuk menyumbat farji, maka yang wajib disumbat adalah bagian dalam. Farji bagian dalam adalah farji yang wajib dibasuh ketika kita istinja, yaitu bagian yang mana ketika kita jongkok, bagian tersebut tidak kelihatan. Sedangkan farji bagian luar adalah bagian farji yang mana ketika kita jongkok, bagian tersebut kelihatan. Sahabat-sahabat fatayat rahimakumullah. Tentunya kita sudah pernah belajar dan mengerti tata cara bersucinya wanita istihadah. Yang mana hal tersebut harus dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Yaitu yang pertama, wanita istihadah ketika bersuci harus melakukan satu, membersihkan kemaluannya. Kemudian menyumbat farji bagian dalam bila diperlukan dan tidak menimbulkan rasa sakit. Kecuali bagi wanita istihadah yang melakukan puasa, maka dia tidak boleh menyumbat farji bagian dalam karena nanti akan membatalkan puasa. Kemudian ketiga, membalut dengan celana dalam. Keempat, melakukan wudhu setelah masuk waktu sholat. Setelah semua dilakukan, maka dia harus menyegerakan untuk melakukan sholat. Kecuali ada sebab-sebab demi kemaslahatan sholat. Di antaranya adalah menjawab azan, mencari arah kiblat, dan menunggu jamaah. Kemudian kesalahpahaman berikutnya adalah timbul di dalam bab menunggu jamaah tadi. Kita tahu bahwa menunggu jamaah adalah salah satu kemaslahatan sholat. Maka wanita yang sedang istihadah itu diperbolehkan menunggu jamaah. Bukan sebanyak yang kita dengar. Wanita istihadah harus cepat-cepat sholat, nanti keburu darahnya keluar. Nah itu kita harus pahami, karena jamaah adalah salah satu kemaslahatan sholat, maka wanita yang sedang istihadah boleh menunggu jamaah. Kemudian kesalahpahaman berikutnya adalah di dalam masalah wanita istihadah apakah boleh berhubungan intim dengan suaminya atau tidak boleh berhubungan intim dengan suaminya. Di dalam masalah ini, tidak semua wanita istihadah diperbolehkan berhubungan intim dengan suaminya. Karena ada satu macam golongan mustahadah yang diharamkan berhubungan intim dengan suaminya, yaitu mustahadah mutahayyirah. Mustahadah mutahayyirah adalah wanita yang mengalami istihadah
yang sebelumnya sudah pernah haid dan pernah suci, darah yang dikeluarkan hanya satu macam, tetapi dia lupa waktu serta ukuran darah haid yang biasa dialami. Jadi dia ini seperti orang yang bingung. Maka darah yang dikeluarkan tersebut bisa jadi darah haid dan bisa jadi darah istihadah. Oleh karena itu, wanita mustahadah mutahayyirah di sebagian hukum itu dihukumi sebagaimana orang haid, yaitu di dalam hal dia haram berhubungan intim dengan suami, haram membaca Al-Quran di luar sholat, haram membawa mushaf Al-Quran, haram berdiam diri di dalam masjid, dan haram juga lewat di dalam masjid kalau dia khawatir darahnya akan mengotori masjid. Lalu mustahadah mutahayyirah itu dihukumi di sebagian hukum dihukumi sebagaimana orang suci, yaitu di dalam hal dia wajib melakukan sholat, dia juga wajib melakukan puasa, dan dia boleh ditalak oleh suaminya, tidak haram ditalak suaminya. Sahabat-sahabat fatayat rahimakumullah, dari beberapa kesalahpahaman tersebut tidak bisa dipungkiri bahwa memang kita sering mendengarnya, karena di dalam bab ilmu haid itu banyak sekali hubungannya dengan ibadah-ibadah fardu yang dilakukan oleh wanita. Dan kalau di dalam memahaminya tidak sesuai atau belum mengerti secara sempurna, secara detail, maka akan menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, marilah sahabat-sahabat fatayat, kita sebagai orang nahdin yang tentunya sudah sering belajar fikih dan sudah sering belajar ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, kita amalkan dan kita luruskan apabila ada kesalahpahaman di sekitar kita. Demikian beberapa kesalahpahaman yang bisa saya sampaikan pada saat ini, dan ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.